Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Odoo. Nah, Odoo itu apa sih? Jadi Odoo ini adalah sebuah aplikasi bisnis open source yang memiliki fitur sangat beragam dan lengkap mulai dari CRM, sales management, workcase management, accounting, finance, dan lain sebagainya. Odoo ini juga dilengkapi dengan website builder yang memudahkan pengguna untuk membuat website tanpa harus memiliki skill programming yang tinggi. Jadi di Odoo ini juga bisa secara online seperti ini atau bisa juga diinstal di laptop melalui localhost. Di Odoo ini juga mengintegrasi antara aplikasi instalan yang satu dengan yang lainnya, serta bisa juga masuk ke gabungan antara pegawai-pegawai atau admin-admin dalam satu kantor tersebut. Nah, manfaatnya adalah seluruh departemen perusahaan mempunyai dan mengacu kepada data yang sama, misalnya daftar customer, flyer, stok keuangan, dan lain sebagainya. Lalu, hasil dari produksi akan secara otomatis mengubah posisi stok barang, dan pencatatan perubahan stok akan menjadi dasar penilaian atau valuasi stok secara accounting. Selain itu, relasi dan interaksi dengan customer akan lebih tercatat dan mudah untuk dikoordinasikan. Langsung saja kita masuk ke situs webnya si Odoo ini. Oh ya, kami membuat sebuah perusahaan namanya Mauve.id, yaitu sebuah perusahaan yang berfokus pada penjualan hampers atau gift box. Nanti untuk webnya yang ini akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja ke situs web home-nya. Kebetulan saya adalah admin yang membuat mauve.odoo.com ini. Jadi saya dapat akses lebih dibanding teman-teman saya yang lain, yaitu bisa mengatur aplikasi apa saja yang saya masukkan ke dalam dashboard sini dan bisa mengatur perusahaan yang ada di Odoo ini. Kebetulan ini saya percobaan gratis dan akan berakhir dalam 15 hari karena tidak berlangganan. Ini adalah akun saya pribadi. Ini untuk Odoo Studio-nya, ini untuk notifikasinya, semua chat, ini ada salurannya. Lalu langsung masuk ke instalan-instalan yang sudah ada. Yang pertama ada diskusi. Nah, di dalam instalan diskusi ini, kita dapat berdiskusi dan chattingan dengan anggota admin yang lain. Ini ada kotak pesan, ada membintangi, ada riwayat. Jadi lebih mirip seperti Discord. Nah, ini ada salurannya. Saya sudah membuat satu saluran untuk tim saya, yaitu tim produksi. Nah, ini kami juga sudah beberapa kali chattingan untuk membahas sebuah tugas di sini. Jadi lebih gampang untuk koordinasi dan segala macamnya. Ini tim produksi. Ini umum bisa diakses oleh siapa saja yang ada di akun ini, akun Mauve ini. Sedangkan ini ada pesan langsung, jadi saya bisa langsung chat Eri jika ada sesuatu yang ingin saya sampaikan atau chat Koci. Kebetulan ini Koci sedang online, jadi jika ada lambang hijau seperti ini, berarti dia sedang online. Dan ini coba saya chat. Nah, kalau sama-sama hijau berarti kita sama-sama online. Lalu ini untuk centang 1 berarti belum dibaca, jika centang 2 berarti sudah dibaca oleh penggunanya. Dan ini juga bisa membintangi pesan ketika itu pesan penting dan bisa langsung masuk ke sini. Contohnya ini, saya bintangi, langsung masuk ke favorit. Seperti
seperti itu. Lalu untuk diskusi ini saja. Lalu ada instalan selanjutnya yaitu kalender. Nah, di kalender ini kita dapat mencatat apa saja sih eh, kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan secara pribadi atau contohnya ini pagi dengan buyer jam 10 siang dan yang terakhir jam 2 siang ada evaluasi harian. Nah, ini ada penanggung jawabnya, ini ada pesertanya. Jadi bisa saja jika saya tidak ingin jadwal ini untuk saya pribadi berarti hanya saya sendiri. Bisa saya tulis pesertanya saya sendiri. Lalu jika ada kelompok bisa langsung digabung di sini di peserta dan dicentang. Jika saya pribadi yang dicentang cuma punya saya dan jika kelompok langsung dicentang ketiganya. Jika mau menambahkan peserta yang lain bisa ditulis ditambahkan peserta di sini. Nah, ini ada tambahan-tambahan yang lain. Ini juga bisa merekap agenda apa saja yang sudah kami lakukan selama 1 hari, selama 1 pekan, bulan, dan juga tahun. Nah, seperti ini jika tahun. Langsung banyak. Jika bulan masih ada, bisa dibaca seperti ini. Ada tanda-tandanya. Lalu juga ada penyaring buat sortiran ada di pertemuan saya. Ada penyaring melalui tanggal. Lalu ada penyaring yang diarsipkan apa saja gitu. Ada favorit juga, yaitu simpan pencarian saat ini. Dan ini untuk tanggalnya dan bulannya. Ini jika di list agenda-agendanya. Ada evaluasi harian, rapat dengan buyer, dan buat agenda hariannya bisa langsung di sini dan masuknya ke Excel seperti ini. Excel. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah kontak. Nah, di kontak ini adalah semua yang pernah masuk di dalam website Mauve, baik itu admin maupun pembeli atau buyer. Ini ada yang pernah masuk yaitu ada admin contoh, ada saya sendiri Ainun. Ini ada yang pembeli Captain America dari Eri Cahyono sebagai admin, Koci juga sebagai admin. Ini Mauve toko kami dan ini adalah buyer-buyer yang pernah masuk di website Mauve ini. Kita juga bisa membuat kontak secara pribadi, buatnya langsung di sini bisa dibuat. Ini bisa individual atau dalam bentuk sebuah perusahaan, ada nama, alamat, pajak, ID, PKP, nomor telepon, ponselnya, nama email, link situs webnya, dan labelnya. Ada sales and purchase-nya juga, ada penagihan, mau dimasukkan ke bank mana, dan catatan internalnya. Ini ada info-infonya juga berapa pertemuan dengan orang ini atau kontak ini. Lalu sudah orang ini pernah membeli atau kita pernah membeli apa. Ini tagihannya dan ini jika kita mau ke situs webnya. Abaikan jika memang tidak mau menyimpannya. Nah, di atas ini ada kontak dan konfigurasi. Konfigurasinya ada tanda kotak kontaknya. Lalu gelar atau panggilan, contohnya ini Bapak,
bisa disingkat Tuan, Doktor, DR, Ibu, Nyonya, NY, Profesor, dan Prof. Titik. Lalu untuk industrinya ada ini, banyak ini, ada industri energi supply, administratif, agrikultur, dan masih banyak lagi di bawahnya. Ada negaranya juga, nama negaranya lengkap, dan ini juga ada Indonesianya, ada negara bagian atau provinsinya. Jika memang kita sudah memilih sebuah negara, contohnya kita udah memilih negara Indonesia, nanti bagian provinsinya juga akan berubah di Indonesia. Ini bisa dikelompokkan berdasarkan apa, ada favoritnya juga. Lalu untuk rekeningnya, ada banknya. Contoh ini ada kontaknya Bank BNI, kode banknya 009 dari negara Indonesia. Ada rekening bank juga, ini adalah nomor rekening dari Mauve. Jadi ini kontak nomor rekening dari Mauve. Seperti itu. Untuk kontak hanya ini saja. Selanjutnya ada di penagihan. Nah, di penagihan ini ada data perusahaan, invoice layout-nya, dan buat fakturnya. Untuk penagihan lain-lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan data perusahaan invoice dan invoice layout-nya saja. Data perusahaannya bisa dilihat di sini. Nama perusahaannya Mauve, ada informasi umum, alamat Jalan Kopral Sutomo, nomor 237, Jember. Kode posnya 68172 di Indonesia, ada nomor teleponnya, nama email kantornya, kebetulan memakai email saya, ada situs webnya yaitu mauve.odo.com, PPN-nya 10% untuk di perusahaan kami, mata uangnya IDR. Nah ini untuk menerapkan, lalu ada invoice layout-nya, ini untuk jika pelanggan membeli produk dari kami akan mendapat bentuk invoice-nya. Contohnya seperti ini. Dan kebetulan saya juga sudah mendownload contoh invoice-nya dan rancangan fakturnya. Contoh rancangan fakturnya, di sini ada informasi perusahaan, ada nama fakturnya dan nomor invoice-nya. Ini ada nama di nama bayarnya, tanggal faktur, ada deskripsi, jumlah barang yang dipesan, satuan harganya berapa, pajaknya berapa, sebesar 10%, jumlahnya berapa, nanti di subtotal dan totalnya. Ada syarat pembayarannya yaitu harus tunai. Jadi kami tidak menerima pembayaran mengangsur. Ini di sini ada info perusahaan kami juga, ada nomor telepon, email, website, pajaknya. Seperti itu. Ini contoh rancangan faktur dan invoice-nya. Format kertasnya ini ada A4. Baik, saya lanjutkan ke karyawan. Nah, di sini karyawan saya ada 3, 4 dengan saya sebagai manajer produksi. Ini ada foto saya, ini ada kapan terakhir saya online, dan ini kapan saya mendapatkan apresiasi atau mendapatkan bintang lah, mendapatkan penilaian dari anggota-anggota saya. Ini adalah data diri saya, Indonesia, saya sebagai manajer produksi, ada nomor handphone saya, ada nomor telepon kantor, ada nomor email kantor. Departemennya saya ada di departemen produksi, manajernya saya sendiri, dan mentornya ada Denny Saputra. Ini ada organization chart-nya, saya membawahi admin produksi dan juga staf produksi. Untuk jam kerjanya yaitu standar selama 40 jam setiap minggunya. Zona waktunya di Asia yaitu Jakarta. Lokasi tempat kerjanya ada di Mauve. Nah, ini ada informasi pribadi saya dan pengaturan HR-nya.
Saya juga bisa mencetak eh, mencetak nah ini informasi terkait info saya. Nih, ini batch untuk apa? Untuk karyawan. Nah, ini batch untuk karyawan. Saya bisa mencetaknya di sini. Ini ada logo, ini ada foto saya, ini ada nama saya. Seperti itu. Ini contoh print batch-nya. Selanjutnya, tetap di karyawan. Juga bisa membuat nama karyawan lain jika memang memungkinkan. Bisa di sini dibuat nama karyawannya siapa, posisi kerjanya siapa, departemen, manajernya siapa, sama seperti punya saya yang tadi. Balik ke ini, karyawan saya ada Denny Saputra sebagai mentor, ada Eri Cahyono sebagai admin produksi, dan Faris Afuza sebagai staf produksi. Seperti ini infonya. Alamat tempat kerjanya di Mauve, Jalan Kepala Stomo nomor 237, Jember, Indonesia. Jam kerjanya sama 40 jam selama 1 minggu. Ini juga Faris juga sama. Di ini juga kita bisa melihat employee directory-nya dan melihat departemennya apa saja. Nah, ini ada departemen area, ada administration, produksi, dan sales atau penjualan. Kebetulan kami hanya memilih di departemen produksi saja yang ada di sini, dan ini juga sudah ada penilaiannya dari 1 penilaian. Karyawannya ada 3, saya sendiri, manajer produksi, Eri Cahyono, dan Faris Afusafagar. Konfigurasinya ada pengaturan, ada posisi kerjanya, ada departemennya, dan aktivitasnya. Jadi kita mau ngeplan apa sih, atau kita mau buat perekrutan karyawan baru, bisa dibuat di sini. Dan ini juga bisa dicetak, diekspor agar datanya itu bisa masuk ke file laptop kita, seperti itu. Saya lanjutkan untuk appraisal. Appraisal ini adalah penilaian untuk anggota admin atau anggota karyawan, seperti itu. Nah, kita bisa membuatnya di sini. Nah, penilaian tenggat waktunya itu sampai kapan? Lalu posisi kerjanya, manajer feedbacknya gimana, employee feedbacknya gimana. Ini employee goals-nya, dan ini ada agendanya dari karyawan tersebut. Untuk di departemen produksi, saya sudah membuat penilaian untuk Faris Afuza hingga penilaian tenggatnya sampai tanggal 31 Agustus 2021. Nah, seperti ini contohnya penilaiannya. Ini untuk to confirm, lalu dikonfirmasikan, bisa disunting, lalu dikonfirmasikan. Nah, ini ada log catatannya juga, ada pekerjaannya keren dan sesuai target. Seperti itu. Jika mau simpan langsung disimpan, dan jika mau disimpan bisa diabaikan. Untuk appraisalnya, lalu saya pernah membuat atau apa ya, semacam target untuk karyawan kami. Contohnya adalah present yourself. Ini adalah target gimana cara karyawan untuk mendapatkan targetnya, mendapatkan hasil yang sesuai target, bahkan target. Nah, nanti jika hasilnya memenuhi target akan diberi bonus. Ini challenge-nya by Ainunisa, yaitu sebagai manajernya. Batas waktunya hingga tanggal 31
Agustus. Pemiliknya yaitu Ferraris, progresnya sudah 100%. Ini untuk tujuannya, lalu ada laporannya, laporan hari ini di Departemen Produksi kebetulan tanggal 3, ini bisa ditambah sampai tanggal 31 sampai selesai project. Ada tahunnya juga, ini di Agustus, berarti kan ya. Untuk analisis penilaiannya dan konfigurasinya ada pengaturan, ada karyawan. Ini untuk jumlah karyawannya berapa, appraisal plans-nya bisa langsung dibuat. Untuk yang seperti yang tadi mau membuat apa dan jangka waktunya kapan. Lalu evaluasinya apa? Need improvement, meet expectation, exceed expectation, strongly exceed expectation dari perusahaan Mauve ini. Selanjutnya yaitu acara. Nah, di acara ini kita bisa membuat acara, mengagendakan sebuah acara, baik itu untuk admin atau karyawan kita dan juga bisa untuk orang lain. Maksudnya untuk orang lain adalah untuk pembeli. Contohnya adalah diskon spesial kemerdekaan dari tanggal 17 Agustus hingga tanggal 18 Agustus dari Mauve. Seperti ini, jika mau ini ada nyaring dikelompokkan berdasarkan dan favoritnya. Ini ada tanggalnya. Nah, ini bisa dilihat diskon kemerdekaan itu dari lalu penanggung jawabnya ada Eri Cahyono, template-nya sell online. Jadi penjualan online. Ini untuk jika di list acaranya apa saja. Nah, ini untuk tampilan gennya ada Mauve pada bulan Agustus membuat sebuah acara yaitu diskon spesial kemerdekaan dan ini stage-nya adalah sudah diumumkan. Ini pengukuran diskonnya. Lalu ada tempatnya juga. Jadi kita bisa menyaring ini mau ke mana sih kegiatannya seperti itu. Atau acaranya ini mau ditaruh di mana sih kalau memang untuk pegawai yang offline seperti itu. Ada laporannya juga dari laporan acara dan laporan pesertanya. Jika memang ada peserta, bisa membuat dokumen baru juga. Lalu ada konfigurasinya, ada pengaturan, ada event templates-nya, ada event-nya. Event templates itu, nah ini ada sell online dan konferensi. Jadi konferensi itu seperti rapat-rapat itu. Lalu ada event stakes-nya, baru sudah di booking atau sudah diumumkan dan selesai dan dibatalkan. Itu untuk tahap-tahapnya. Ada lead generation, bisa dibuat rules-nya atau aturan-aturannya yang harus dilakukan seperti apa. Contoh mau bikin sebuah giveaway, berarti kan ada syarat-syaratnya, harus nge-follow Instagram dari Mauve atau harus mengunjungi website minimal berapa kali dan lain-lain. Ada event teks kategorinya juga, bisa membuat label kategori di sini. Itu untuk acaranya. Lalu ini nah, aplikasi ini adalah aplikasi apa saja yang ingin kita install dan ingin kita gunakan untuk perusahaan kita. Seperti itu ini jika ada di penjualan ada 9 aplikasi, di jasa ada 4 aplikasi, akuntansi 14, stok 10, produksinya 4, situs webnya 7, pemasarannya 7, personalianya 14, produktivitasnya 7,
Optimalisasinya satu, kita bisa menyesuaikan antara aplikasi satu dan yang lainnya yang kita butuhkan dalam sebuah perusahaan. Contohnya yaitu yang terpasang di perusahaan saya adalah website penjualan, ada website penagihan, CRM, stok persediaan, ada situs web. Kalian juga bisa yang akuntansi jika memang perusahaannya manufaktur di proyek bisa di proyek, lalu bisa di pembelian, dan antara aplikasi yang satu dengan yang lainnya ini terintegrasi, jadi datanya itu bisa nyambung antara aplikasi satu dan yang lain. Sehingga kita sebagai pengusaha itu mudah untuk menjelaskan atau membuat data untuk perusahaan kita. Ada di produksi, pengeluaran, ini ada studio, perekrutan, pegawai juga bisa. Untuk divisi HRD mungkin ya ada help desk-nya juga di sini untuk pelayanan pelanggan, bisa untuk memilih contohnya bisa retur produk atau mau di customer service perusahaan itu bisa di help desk. Ada e-learningnya juga, perencanaan, data cleaning yaitu penelitian data, service, social marketing, appraisal, marketing automation, approvals, armada kapal, itu maksudnya pengiriman barang jika masuk jika barang tersebut dikirimkan menggunakan kapal. Nah, ini bisa dikelola armadanya di sini. Nah, ini ada blognya juga, ada publish blog postnya, bisa mengumumkan juga berita-berita terbaru di blog perusahaan. Ada consolidation, ini adalah gimana caranya. Selanjutnya ada consolidation, ini jika kita mau membuat sebuah apa ya, gabungan perusahaan atau membuat sebuah kesepakatan dengan perusahaan yang lainnya. Ini ada live chat, dashboard, absensi pegawai, track employee attendance, barcode, forum juga ada untuk membuat Q&A, ada catatan buat rapat, skills management, ada sistem penggajian juga, dan di sini sangat lengkap sampai ke bawah ini. Ada PayPal payment dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di pengaturan. Di pengaturan ini ada pengaturan umumnya juga dan pengaturan aplikasi yang sudah kami download untuk perusahaan kami. Nah, ini bisa carinya di sini untuk mencari agar memudahkannya. Lalu ada di pengaturan umum dan users and companies. Bisa di pengguna. Nah, ini penggunanya ada 3, yaitu saya sendiri, blok masuknya, bahasa, terakhir masuknya kapan, ini bisa langsung ke data. Ada Eri Cahyanya juga dan ada coach. Pengguna ini juga bisa, filenya bisa di-download seperti biasa. Nah, nanti maksudnya di dokumen Excel seperti ini. Blok masuknya, bahasanya, autentikasi 2 faktornya. Seperti itu. Lalu juga ada perusahaannya yaitu Mauve. Ini perusahaan kami yang sedang kami jalankan sekarang. Di pengaturan umumnya, pengguna yang aktif ada 3. Kalian juga bisa manage usersnya untuk bisa masuk ke akun ini. Contohnya, membuat akun langsung ke integrasi, mereka bisa masuk ke website sini dan bisa menggunakan apa saja aplikasi yang sudah diizinkan, seperti itu. Nah, contohnya saya ingin membuat pegawai baru, Nayara, emailnya, contoh menggunakan email saya sendiri. Nah, ini ada
aksesnya dia sebagai apa di sini? Maaf ada gangguan. Dia sebagai apa? Jika dia sebagai sales penjualan, ya berarti aksesnya bisa langsung diganti admin, bisa hanya dokumen milik sendiri atau semua dokumen. Contoh dia di bagian inventory atau bagian persediaan, ya berarti langsung di admin. Jika dia memang di bagian ya, tidak di persediaan, bisa langsung hanya di pengguna seperti ini. Nah, jika sudah diganti settingannya sebagai pengguna, berarti dia tidak bisa membaca data yang lainnya, hanya bisa membaca data penjualan yang hanya dibolehkan akses saja. Tidak bisa mengedit bagian-bagian yang lain. Ini seperti accounting, ada manufacturing, marketing, administration, human research, web, dan juga website. Nah, ini juga ada hak aksesnya masing-masing. Preferensinya ada bahasa, zona waktu, notifikasi, dan email signature-nya. Contoh saya akan buat dengan email saya. Langsung saya simpan. Oh iya, ini emailnya nggak bisa masuk karena sudah terus. Jadi saya coba menggunakan email mama saya. Nah, ini saya simpan. Oh, karena saya pernah terhubung, jadi saya tidak bisa membuat pengguna barunya lagi. Saya ulang lagi. Di pengaturan, lalu manage users, buat baru. Aksesnya saya beri hak akses semuanya. Langsung saya simpan. Ya, tidak bisa. Ini nanti saya cari tahu lagi kenapa bisa membuat pengaturan yang masuk ke hak akses. Lanjut ke pengaturan yang lain. Ada pengaturan CRM, prospect, recurring revenues, predictive lead scoring. Visitor list ini buat CRM-nya ada penjualan, ada katalog produk, variannya itu apa aja, terus harganya bisa didiskon, juga ada margin penjualannya nanti dijelaskan oleh ya di penjualan. Pengaturan media sosialnya, ini situs webnya, pick time ini tentukan temanya. Nah, seperti ini tema-temanya, ada banyak macamnya juga. Kembali ke pengaturan. Di situs webnya juga kita bisa langsung go to websitenya. Nah, seperti ini website awalnya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Masuk ke pengaturan lagi. Ada di stok persediaan. Ini ada operasi, ada kemasannya seperti apa. Kemasannya, peringatannya. Contohnya ada fragile-nya, barang mudah pecah. Nah, ini bisa langsung dicentang. Ada penagihannya juga, pajaknya standar 10%, penjualan dan pembelian sama. Ada acara, schedule and tracks, community chat room, online exhibitor. Untuk pegawai, ada tiketnya, ada pertanyaan juga, ada absensinya. Ini bisa membuat dari barcode. Yang tadi
di aplikasi, tapi tidak seperti install. Nah, ini ada karyawan juga, ada skills management juga, jam kerja perusahaannya berapa, ini terdeteksinya di sini. Penilaiannya, employee feedback, ini template-nya ya yang tadi ada di penilaian kayak apa saja yang akan dinilai, ini tuh ada di sini, how quality employee improve, dan lain sebagainya. Ini ada pos, pembulatan kas, daftar harganya, ada pajaknya, stok persediaan, dan payment term. Jika mau simpan langsung disimpan di sini, jika mau diabaikan atau tidak disimpan bisa di sini. Saya kembali di sini. Nah, di sini ada ini notifikasinya semua yang masuk pesan di diskusi saya. Lalu bisa di chat, ada Koci dan juga Ayo yang nge-chat saya. Nah, ini ada saluran, ada di tim produksi dan juga umum yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah aktivitas terjadwal untuk hari ini dan besok biasanya. Ini untuk pengeditan Odo Studio, dan ini adalah akun saya. Oke, selamat malam semuanya. Jadi kali ini saya Eri Cahyono yang akan melanjutkan presentasi terkait situs web dan juga sosial marketing. Nah, di sini kita langsung aja masuk di website movi.odo.com. Sebelumnya saya udah login dan ini nama saya Eri Cahyono. Dan kemudian kita langsung aja bahas di situs web. Nah, di dalam situs web ini ada beberapa poin. Yang pertama ada dashboard, order, produk, visitors, laporan, dan juga konfigurasi. Nah, di dashboard ini itu nanti berkaitan dengan website dari e-commerce kita sendiri. Nah, ini di sini ada tertera e-commerce dashboard yang artinya bahwasannya nanti akan dibahas di website itu ya. Kemudian kalau order itu, nah order ini berupa orderan yang masuk ke dalam pemrograman dari website kita ini. Nah, di sini bawahnya ada unpaid orders. Maksudnya itu orderan tapi yang belum dibayarkan. Nah, nanti keterangannya akan ada di sini. Kemudian abandoned carts ini maksudnya adalah barang yang ditinggalkan oleh si konsumen yang nantinya bakal membatalkan dari produk itu tersendiri. Kemudian ini pelanggan. Nah, pelanggan itu ada siapa saja sih kira-kira yang sudah masuk ataupun terhubung sebagai pelanggan dari kita itu. Kemudian ada produk. Nah, produk ini berisi tentang produk-produk apa ya, produk-produk apa saja yang dijual oleh kami gitu. Nah, ini daftar harganya juga, sudah tertera juga. Kemudian visitors. Nah, visitors itu pengunjungnya. Pengunjung tuh ada siapa aja yang sudah mengunjungi website kita ini. Nah, untuk laporan ini sendiri, kayak laporan dari online sale, penjualan online itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, konfigurasi ini berupa penerima pembayaran dan juga e-commerce kategoris. Coba kita cek satu-satu ya. Nah, unpaid orders ini bisa aja kayak ini tadi, belum dibayar. Misalkan ada Emilia Putri, penawaran terkirim namun keterangannya itu belum terbayarkan gitu. Nah, kalau misalkan abandoned carts ini juga, maksudnya seperti ini. Misalkan Nagita Slavina, statusnya sebagai penawaran, baik 64.500. Itu. Kemudian pelanggan. Nah, pelanggan ini di sini tuh ada dapat menampilkan siapa-siapa aja sih pelanggannya. Di sini ada Indonesia, Captain America, Mauvi, Emilia Putri, Nagita Slav, dan lain-lain sebagainya. Bisa dilihat ya. Nah, untuk produk sendiri itu berisi tentang produk-produk yang ada. Nah, di sini ada new normal tumbler dan juga healthy care dan juga new normal series dan lain sebagainya. Nah, untuk daftar harga sendiri di sini tuh daftar harga umumnya sebagai mata uangnya IDR ya. Jadi kita menggunakan IDR atau mata uang rupiah gitu. Nah, untuk harganya nanti tertera di bagian produk itu tersendiri. Nah, untuk pengunjung itu, nah ini visitors itu pengunjung dari yang mengunjungi website kita. Misalkan ada Koci Ganteng, Emilia Putri, Nagita Slav, dan lain-lain sebagainya. Di sini sudah ada di dalam website ini sendiri.
Nah, untuk laporan sendiri itu seperti penjualan online. Nah, di sini tuh belum ada datanya. Maksudnya data dari penjualan online itu hanya bisa dapat dibuka oleh si pemegang akun pertama, yaitu si Ainun, dan you don't have any order from the website. Tapi yang jelas ada infonya bakal ada di sini gitu. Nah, untuk konfigurasi ini sendiri kayak penerima pembayaran dan juga e-commerce kategoris itu dapat dijelaskan dan dapat diterima di next penjelasan. Lanjut. Nah, kita bakal ke intinya aja teman-teman, kita langsung ke situs web. Nah, kita klik situs web ini, kemudian kita klik go to website. Oke, nah di sini adalah tampilan dari website kami, yaitu movi.id. Nah, di sini tertera jelas bahwasannya kayak gambar-gambar juga, kemudian produk-produk kita juga, dan ada macam-macam berbagai macam produk dan lain sebagainya. Dan tak lupa kita juga ngasih tahu tentang kami juga, Movi itu seperti apa dan produk yang kita jual itu seperti apa. Dan di sini juga ada kontak dari kami juga yang bisa langsung terhubung ke customer juga. Nah, di situ. Nah, di dalam sini tuh, di dalam situs web ini ada beberapa halaman ya. Di sini ada beranda. Nah, beranda itu seperti ini. Kemudian di sini ada halaman, penyesuaian, mendorong, publish. Ini ukuran jika dilihat di handphone. Dan ini buat baru juga kalian membuat kategori baru ataupun di sini untuk menyunting, untuk mengedit gimana sih caranya template yang pas lah dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah login ya sebagai Ari Cahyono dan di sini kita lihat ada toko. Nah, toko ini itu berisi tentang produk-produk yang kita jual seperti ini Healthy Care dengan harga Rp69.000, New Normal Tumbler dengan harga Rp69.500, New Normal Series dengan harga Rp54.500, dan ada beberapa produk yang belum di-unpublish tapi sudah kita masukkan gitu. Kita tinggal menunggu waktu publishnya saja. Bisa disetting juga di program kita. Kemudian ada acara. Nah, acara ini sebenarnya kami buat seperti ini contohnya, diskon spesial kemerdekaan 17 Agustus 2021. Nah, teman-teman bisa custom juga nih sesuai dengan apa sih yang mau diadain oleh toko teman-teman gitu. Nah, di sini saya contohnya seperti diskon spesial kemerdekaan. Nah, kontak kami di sini berisi tentang ya penjelasan terkait kami ada di mana dan alamat email dan lain sebagainya, pemilik utama siapa dan lain sebagainya. Nah, misalkan ada contact us about anything related to our company or service. Nah, misalkan ada kendala bisa ketikkan di sini juga klik menyerahkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini seperti yang aku bilang, jika kalian buat baru ini tadi akan muncul seperti ini. Nah, membuat kategori diskon spesial di kemerdekaan. Nah, di dalamnya nanti tinggal edit-edit aja sesuai dengan ini sudah ada menu sunting di dalamnya. Nanti tinggal klik edit-edit aja di sini. Gitu. Nah, teman-teman, sekiranya itu aja ya terkait situs web. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Kita klikin sebentar tentang sebentar ya teman-teman. Nah, tentang social marketing. Nah, social marketing ini seperti apa? Yuk kita buka. Oke, di social marketing ini tuh ada beberapa poin ya. Di sini ada feed, kiriman, kampanye, visitors, dan juga konfigurasi. Nah, feed ini tuh berisi tentang tampilan-tampilan apa saja sih yang kita mau tampilkan di website kita gitu. Nah, untuk kiriman ini juga kayak misalkan proses pengiriman itu keterangannya apa, entah mungkinkah gagal kah atau sukses kah atau terlacak kah atau yang lain sebagainya. Nah, untuk kampanye ini sendiri itu tuh kayak kita membuat sebuah campaign atau sebuah kampanye yang bakal nantinya ditunjukin ke audiens gitu. Nah, berupa apa misalnya kampanye hari bumi, hari apa yang sesuai dengan produk kita seperti itu. Nah, ini visitor sama aja yang tadi dijelasin kayak pengunjung itu siapa aja dan juga konfigurasi. Kurang lebih sih gitu aja sih teman-teman terkait social marketing dan tadi situs web. Jadi itu aja. Tapi kali ini saya juga akan mencontohkan, mensimulasikan gimana sih caranya misalkan saya sebagai pembeli yang ingin membeli produk gitu. Nah, sebelumnya saya udah saya udah masuk ke website ini juga, website satunya sebagai, misal saya membeli ya, jadi saya klik login dulu.
Nah, kita klik email. Misalkan saya sudah pakai emailnya siapa ya? Saya pakai email ini aja nih. Si adik saya ya, putraemilia38gmail.com. Nah, kata sandinya kita tulis. Sebelumnya teman-teman kalau misalkan mau buat akun juga bisa ya teman-teman. Tinggal diklik aja menu login dan ikuti aja prosedurnya. Nah, klik ini kalau misalkan teman belum punya akun. Kalau misalkan udah punya akun, langsung login aja ya. Coba kita klik log masuk. Oke, udah ada seperti ini ya teman-teman nih. Udah muncul kayak gini. Nah, lanjut nih. Kalau misalkan saya mau beli, saya langsung klik aja di toko. Nah, saya mau beli apa yang tertera di sini. Misalkan saya mau beli New Normal Series nih. Klik. Nah, kita klik aja. Nah, habis itu jika sudah kayak gini kita klik add to chart. Nah, diklik jangan lupa. Nah, diklik add to chart. Oke, nah kita pilih kuantitasnya, kita beli berapa jumlahnya yang mau kita beli, misalkan 1 atau 2. Saya milih 1 aja ya, biar hemat. Nah, di sini ada pajak tertera 5.450. Nah, udah ya, kalau misalkan teman-teman punya promo kode tuh ya, masukin aja di sini. Tapi kalau memang kan nggak ada ya udah. Nah, kita klik aja langsung proses checkout. Nah, di sini jangan lupa alamat ya teman-teman, alamatnya ditulis. Misalkan di sini alamat saya di sini. Nah, bayar dengan transfer rekening, misalkan transfer rekening saya. Nah, habis itu dicek lagi, udah bener belum alamatnya, dan ini juga udah bener. Kalau udah bener kita klik bayar sekarang. Kita tunggu ya, loading dulu teman-teman. Pembayaran dan juga pemesanannya cukup mudah ya teman-teman. Juga kalau teman-teman ada bingung pertanyaan tuh bisa tanya aja di kolom komentar nanti. Nah, ini masih loading ya teman-teman, bisa ditunggu sebentar. Nah, we are processing your payment, please wait. Nah, dan nih order S0005 payment information transfer rekening total Rp59.950 ya teman-teman. Nah, please make a payment to Bank BNI, akun nomor ini dan akun holder mau V, communication nih. Nah, ini nih udah jadi teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung bayar aja ke bank, karena tadi pilihannya kan transfer rekening ya. Jadi langsung pilih aja ke bank dan langsung dibayar aja. Nah, udah simple gitu teman-teman. Kalau misalkan ada bingung bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Oke, gitu aja sih, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Faris Afuzal Fakar, NPM A01320009. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan bagian produksi terlebih dahulu. Nah, di produksi ini berisi tentang pembuatan produk yang kita rencanakan. Untuk membuatnya kita bisa bikin di sebelah kiri. Nah, di sini kita bikin new normal, tumbler, misalkan salah satu contoh produknya. Lalu di sini tanggal terjadwalnya sudah disesuaikan dengan waktu yang tertera saat ini ya. Lalu di sini ada komponen yang sudah otomatis terisi dari daftar kebutuhan material yang kita sudah buat sebelumnya. Dan selanjutnya setelah ini kita bisa langsung konfirmasi jika semuanya sudah terisi dan sesuai dengan perencanaan kita. Nah, setelah dikonfirmasi, selanjutnya di sini ada kuantitasnya yang diproduksi berapa ya. Nah, dan di sini reservasi barangnya berarti di sini sudah tersedia ya. Nah, lalu semuanya sudah disesuaikan, tinggal kita lanjut tandai sebagai selesai. Nah, di sini sudah selesai pembuatannya ya. Nah, simpan. Nah, kita bisa lihat sini cost analisisnya berapa. Nah, bisa dicetak ya, tapi saya sudah ada yang hasil cetaknya di sini. Nah, sini ada cost analisisnya sudah tertera di sini dari jumlah produk
yang dibuat ya. Nah, ini komponennya dengan tertera di sini, lalu subtotalnya di sini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada stok persediaan yang berisi dari barang-barang yang kita punya. Di sini di operasi ada transfer, ada pembuangan dan lain-lain. Ini produk, berisi produk yang ada. Nah, di sini ada penerimaan 0 proses, order pengiriman 0 proses. Penerimaan ini jadi produk yang kita dapatkan dari luar ya, bisa berupa pemberian atau pembelian. Lalu order pengiriman ini bisa dibuat dari segala bentuk pemesanan yang telah dibuat oleh customer kita. Nah, di sini ada manufacturing. Manufacturing ini proses pembuatan produk yang sedang berjalan. Karena di sini produksinya telah selesai, di sini manufacturingnya 0. Nah, lalu sini ada penjualan. Setelah produk yang dibuat dan disimpan, kita bisa buat penjualan. Nah, di sini kita bisa buat contohnya ke pelanggan kita, namanya Captain America ya. Di sini expiration-nya kita bisa sesuaikan dengan tanggalnya berapa. Kita ambil besok. Nah, di sini ada kuantitasnya, lalu harga satuannya berapa, subtotalnya berapa. Seperti itu. Daftar harganya bisa disesuaikan dengan mata uang di Indonesia ya. Lalu kita kirim sebagai email. Nah, bisa langsung kita kirim ya, dan subjek nomor pemesanannya. Nah, kita kirim. Nah, sudah kita kirim ya. Lalu kita konfirmasi. Dan kita buat faktur ininya. Nah, create and view invoice. Kita buat invoice-nya atau namanya tagihan. Nah, di sini udah ada draftnya, draft dari faktur yang pemesanan tadi. Lalu kita konfirmasi. Nah, langsung buat pembayaran saja di sini. Nah, ini nomor rekening banknya. Kita bisa buat langsung ya, BNI misalnya, strip, langsung nomornya kita misalkan 0 sekian sekian sekian, buat. Banknya kita pilih dulu di sini ya, BNI 009 Indonesia, nomor rekeningnya BNI berapa, kita ngarang aja di sini ya. Nah, mata uangnya kita pilih IDR, nama pemilik akunnya Ainun. Oke, simpan. Nah, create payment.
Nah, di sini sudah terekam dan lunas langsung. Kita ke penagihan di sini. Nah, penagihannya dari permintaan produksi yang tadi telah terekam dan lunas ya. Contohnya seperti itu. Bisa kita buat lagi tentang penagihan atau tentang hutang dari kolega kita, bisa langsung dibuat di sini tanpa harus melalui penawaran terlebih dahulu. Ya. Lalu setelah itu ada CRM. Nah, CRM ini isinya itu adalah untuk melakukan follow up terhadap customer kita. Kita bisa buat baru di sini. Di sini sudah ada satu contohnya ya. Kita bisa sunting di sini. Tuh, bisa kasih rating juga. Lalu di sini ada kemungkinannya, peluang, omsetnya 50.000, probabilitasnya di sini segini, 90% ya. Nah, perkiraan penutupannya kita buat kapan ini, perkiraan peluang ini dapat kita realisasikan. Kita ambil hari ini langsung, kita labelnya loyalis di sini karena pelanggan loyal kita ya. Nah, sudah kita simpan. Kalau berhasil, kita klik berhasil. Dan kalau gagal, kita tinggal klik gagal, seperti itu. Jadi ada forecasting atau ramalan dari penjualan yang akan kita lakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dari customer kita. Dan di sini nanti sudah ada ininya, hasilnya, yaitu di sini. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.